Welcome to my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Pertama dan yang paling utama sekali, marilah kita mengucapkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat berupa kesempatan, berupa kesehatan kepada kita bersama, sehingga kita dapat menjalani kehidupan kita sebagaimana mestinya. Salawat beriring salam tak lupa-lupanya kita curahkan, kita kirimkan buat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berlafazkan doa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah teman-temanku semuanya, di pertemuan kita kali ini kita akan membahas yang namanya sumber hukum Islam. Sebelum kita menggali lebih jauh apa saja yang termasuk dalam sumber hukum Islam tersebut, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa arti dari pengertian hukum Islam tersebut. Pengertian dari hukum Islam ialah segala sesuatu yang didasarkan pada wahyu Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatur segala tingkah laku mukallaf. Mukallaf di sini adalah orang yang telah dibebani. Segala tingkah laku mukallaf yang diakui dan dipercayai yang mengikat bagi semua pemeluknya. Secara definisi luas, pengertian dari hukum Islam itu ialah hukum-hukum yang didasarkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh seorang rasul, baik yang berhubungan dengan perbuatan maupun yang berhubungan dengan kaidah atau kepercayaan. Nah, untuk itu setelah kita mengetahui apa itu hukum Islam tersebut, baru kita menuju yang namanya apa saja sumber-sumber hukum Islam tersebut. Sumber hukum Islam tersebut ada 4. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijma, dan yang keempat ialah qiyas. Yang pertama Al-Quran. Al-Quran adalah sumber hukum pertama umat Islam, karena di dalam Al-Quran terkandung segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan kita di dunia ini, seperti perintah dari Allah Subhanahu wa taala, larangan dari Allah Subhanahu wa taala, kaidah-kaidah, hikmah-hikmah, tuntunan, dan kisah sejarah masa lampau yang terjadi sebelum kita lahir. Pengertian dari Al-Quran ialah kalam Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan perantara malaikat Jibril untuk disampaikan kepada umatnya sebagai pedoman bagi umat manusia. Nah, kemudian yang kedua yaitu hadis. Hadis adalah sumber hukum Islam yang kedua. Kenapa hadis dijadikan sebagai sumber hukum Islam? Karena di dalam hadis ini akan dirinci kembali ayat-ayat yang masih bersifat umum atau universal yang ada di dalam Al-Quran. Sebagai contoh tentang ayat solat, Allah menyuruh kita untuk mendirikan solat, sementara di Al-Quran itu tidak ada kejelasan lagi bagaimana tata cara solat. Nah, inilah fungsi dari hadis, menjelaskan bagaimana cara sholat tersebut. Seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu ijma. Ijma ini adalah pendapat para ulama. Nah,
Pengertian dari ijma yaitu kesepakatan ulama mujtahid pada masa satu zaman setelah zaman Rasulullah SAW. Ijma yang diterima atau yang dipakai di kalangan ulama yaitu ketika zaman sahabat, zaman tabi'in, dan zaman tabi'ut tabi'in. Karena setelah itu para ulama telah berkelana ke segala penjuru dunia sehingga tidak akan mungkin lagi didapati satu kesepakatan dari semua ulama tersebut. Kemudian yang keempat yaitu qiyas. Qiyas adalah sumber hukum Islam yang keempat, yaitu menjelaskan kembali apa saja yang tidak ada dalil nasnya dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis. Sebagai contoh, misalnya ada satu hukum yang sudah tentu hukumnya itu, misalnya hukumnya mubah. Nah, sementara qiyas ini menjelaskan kembali, misalnya ada hukum baru tapi tidak ada dalil nasnya dalam Al-Quran. Nah, itulah fungsi dari qiyas, untuk menjelaskan kembali dalil nas yang ada dalam Al-Quran, yang sudah ada dalam Al-Quran tersebut, untuk dijelaskan kembali. Seperti itu. Mungkin itulah teman-teman yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau salah pengertian dari penjelasan saya mohon maaf. Saya mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.